Ya, kita berjumpa lagi di kesempatan yang baik ini. Mari teman-teman semuanya, kita simak satu musibah ya. Mudah-mudahan tidak ada nyawa yang terhilang. Ini adalah pencemaran di satu pelabuhan, ya. Memang kapalnya disebut ya seperti itu di Boston ya. Ini masuk. Ya perlu merupakan pelajaran yang baik. Kita tidak mendiskreditkan kapalnya, tetapi memang mohon maaf ya kapal Limasul ini karena ini dokumen udah lama ya terjadi dan yang penting pelajarannya, edukasinya jangan sampai terjadi pencemaran di laut seperti ini ya tahun 2008 entah di mana ya di pelabuhan mana nggak tahu tapi kesigapan di pelabuhan juga sangat bagus, itu diprotek oleh oil boom. Ya, kami sangat kenal untuk offshore harus mempunyai 2 set oil boom. Satu oil boom itu harganya sekitar 4 miliar. Oil boom yang bermacam-macam ya. Ini satu set dengan lain-lainnya, dengan perangkatnya, dengan ya coba bayangkan perahu-perahu ini pada menimba minyak yang tergenang di laut mau diapain begini ya. Tentu ada alatnya, alat untuk menyedot minyak-minyak ya. Kami tidak pasang karena banyak makan waktu, ada alatnya yang iya sebetulnya bisa dipasang juga. Ya intinya ini orang mengatakan masih minyak kelapa sawit. Tetapi kalau minyak hitam dari bahan bakar, waduh, ya sangat lama untuk pembersihannya. Kalau yang tumpahan ada minyak ringan, solar atau segala macam premium atau bensin, karena kita juga pengalaman di tanker memuat 3 grade, premium, kero, solar, ya semuanya suhu titik nyalanya rendah. Nah, itu bisa membahayakan kebakaran yang kita sudah pernah alami tahun 75 di Pelabuhan Tanjung Priok, terjadi tumpahan minyak dan terbakar. Kalau minyak ringan itu memang mudah terbakar tapi mudah habis. Kalau minyak berat itu titik nyalanya sampai 135 derajat Celcius, susah terbakar. Tapi kalau sudah terbakar susah padamnya. Jadi masing-masing punya karakteristik. Ya. Mari kita lihat buat teman-teman semua pelajaran apa yang kita dapatkan dari sini. Ini adalah cargo handling ya. Jadi kalau kesalahan bongkar muat ini ada warna 3, ada kuning, biru sama merah, berarti kapal ini siap untuk muat 3 jenis muatan bahan bakar di tanker-tanker ya. Ini kelihatannya sederhana, sudah sangat bagus. Tidak menggunakan tenaga nasi, buka valve, tapi valve yang gede-gede itu dibuka dengan hidrolik. Ya, jadi kita satu kemajuan. Beda dengan kapal-kapal tahun 60-an, buatan 70-an itu masih tenaga nasi. Ya. Ini kalau untuk kacamata yang baru lihat pasti ribet. Tetapi untuk kacamata yang sudah familiar, tentu ini sangat amat membantu buat kita semua. Baik secara diagram ini, juga secara aktualnya di kamar pompa maupun di main deck, di cargo tank tetap disesuaikan dengan posisinya. Baik, teman-teman, kita mendahului tadi ada kapal yang membuat pencemaran di pelabuhan. Kami sapa dulu teman-teman maritim darat di kapal Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Untuk yang di Asia,
ya, Jepang, Cina, Malaysia, Singapura, Brunei, Arab, Kuwait, Dubai, dan banyak sekali yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang di Afrika, di Amerika, di Australia, di Eropa, tentu ada teman-teman saya yang ada di sana ya. Ya, mudah-mudahan bisa di-share kepada teman-teman yang lain. Tentu kami mohon dukungan dari teman-teman untuk di-subscribe ya. Baiklah, kami sapa sekali lagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mudah-mudahan Jakarta menuju zona hijau. Ya, sehat-sehat semua. Mohon izin saya memperkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer, Marine Specialist, sebagai surveyor, juga manajer operation, dosen ilmu pelayaran, penulis buku ajar maritim. Saya agak cepat sedikit, ya, tiga lembaga ini yang sudah mengangkat saya menambah ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Ya. Ini sudah sering kami sebutkan. Saya lompati aja pengalaman juga ya di tanker selama 26 tahun, di darat, di kantor juga selama 16 tahun. Saya sebagai pengajar 20 tahun, dan tetap saya jaga profesi saya berbicara tentang laut atau mempunyai suara laut. Kami juga ada rekor muri 3 biji. Salah satunya adalah dosen maritim, penulis buku ajar maritim. Ya, tentu bukan untuk siapa-siapa, karena enggak pernah saya minta-minta seperti itu. Dan ternyata penghargaan dari seorang Letnan Jenderal dan 2 orang direktur BPJKIP memberikan penghargaan. Baik, teman-teman semua, kecelakaan itu ada dasar undang-undangnya untuk mencegah. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, kecelakaan diartikan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan cedera terhadap manusia atau kerusakan terhadap harta benda serta lingkungan kerja yang meliputi kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, penyakit, dan pencemaran. Untuk di laut yang lebih ketat lagi adalah marine pollution yang akan kita bahas di sini ya. MARPOL itu konvensi turunan dari Environment Protection Committee. Jadi 5 komite IMO, salah satunya adalah Environment Protection Committee. Kita tentu mengendai lingkungan pantai laut yang tenang ya. Itu ada kapal Perni, kapal merah putih, kebanggaan kita ya. Jadi bukan hanya warnanya merah putih, ini sangat bagus sekali. Jadi sebelum zaman Belanda pun sudah jaya Perni ya. Kemudian kita harapkan merah putih itu juga berkibar di belakang kapal. Itu bendera merah putih. Syukur-syukur yang sudah sejarah lama dulu ada di mana-mana, marilah bergerak. Bendera merah putih supaya berkibar di seluruh dunia. Tentu dengan kecakapan pelaut yang bagus ya, yang sesuai dengan regulasi-regulasi dari IMO. Ini kita mengharapkan walaupun ini dermaga batu bara yang sering tumpah ke laut, ya kita harapkan batu bara ini dijaga ketat, jangan sampai sembarangan tumpah. Ya. Pencemaran kepada laut kita yang sangat indah ini. Pencemaran laut oleh minyak, sumbernya adalah tumpahan minyak di laut. Jelas minyak kelapa, minyak sawit, minyak bahan bakar. Kadang minyak di bawah dasar laut bisa terjadi rembesan, kesalahan pengoperasian juga bisa terjadi. Kecelakaan pelayaran kapal kandas, tubrukan, tenggelam ya, itu juga ya. Operasi kapal tanker, pembersihan tangki, ini sering kita alami dulu tahun 70-an. Tapi sekarang sudah nggak ada ya. Operasi kapal non tanker juga
membuang air got sembarangan, padahal proteksinya adalah dari dalam sendiri. Jangan sampai ada air atau minyak yang tumpah dari kamar mesin. Operasi terminal ini orang-orang di darat membuang limbah dari refinery. Jangankan refinery, industri-industri kecil pun itu sudah membuat sungai-sungai di Pulau Jawa bagian utara, sungainya warna hitam. Tidak ada ikan zaman. Beda dengan zaman kita tahun kecil, umur 60-an sering mau di sungai, ya, cari ikan juga. Sekarang hati-hati semuanya beracun. Jadi disiplin tentang limbah yang mencemari sungai, danau dan laut ini tidak bisa dicegah. Entah kenapa ya. Pembuangan limbah dari darat ini kontinu sangat. Yang pasti bagi pengusaha atau orang-orang darat yang tidak bertanggung jawab, saya katakan melalui channel ini, juga Anda sudah meracuni ikan-ikan yang di sungai yang tentunya dulu bisa menjadi konsumen para teman-teman yang ekonomi lemah, tetapi sekarang sudah cemar semua. Ini nggak tahu solusinya bagaimana, tentu bagian lindungan lingkungan. Dampak tumpahan minyak terhadap laut, ya jelas ini sangat berat sekali. Minyak akan tersebar dengan cepat di atas permukaan, dipengaruhi oleh berat jenis minyak, tegangan permukaannya itu sendiri, kecepatan penguapan minyak berat umumnya sulit menguap, tapi kalau sudah terbakar itu susah padamnya. Tingkat kelarutan minyak ke dalam air, ya sebagian minyak akan teroksidasi dan sebagian akan dihancurkan oleh mikroorganisme dan sebagian lagi akan merusak. Kenapa ya? Lingkungan hidup kita itu sangat indah, tapi dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya katakan orang yang tidak bertanggung jawab pasti ada hukumannya, ya pasti. Bukan mendahului yang maha kuasa, karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 33. Nah, di sini nggak saya tulis, tapi kita juga harus mematuhi peraturan yang secara internasional. Jadi nasional itu harus tunduk kepada peraturan internasional, peraturan pencegahan yang disebabkan oleh ada 6 aneks. Peraturan internasional ada Marine Pollution tahun 738 yang disingkat dengan MARPOL, sangat amat terkenal. Jangan coba-coba kita melanggar MARPOL ini. Semua kapal, teman-teman, usahakan jangan sampai kita melanggar kondisi MARPOL ini. Ya tentu pencegahan-pencegahannya disampaikan kepada yang bertanggung jawab, dalam hal ini pemilik kapal, kemudian biro klasifikasi, kemudian kesabandaran, dan Anda sendiri ya, sebagai nahkoda dan kru, semuanya tanggung jawab sama. Jadi kalau ada yang nggak beres ya, biarpun anak buah kapal yang paling rendah pun berhak melaporkan kondisi yang sebenarnya. Aneks 1 yaitu pencemaran minyak disebabkan Aneks 1 adalah pencemaran yang disebabkan oleh minyak yang dari kapal, khususnya dari kapal. Nah, kedua, cairan berbahaya dalam bentuk curah. Ketiga, zat berbahaya dalam kemasan. Ketiga, kotoran manusia, ya siwik, itu pun betul-betul ketat ya. Kalau di negara orang sana itu nggak boleh dibuang di pelabuhan. Nanti dimakan ikan dimakan manusia, kira-kira gitu ya. Jadi manusia makan siklusnya seperti itu. Jadi tengah laut lebih dari 30 mil boleh dibuang. Ya tentu dimakan ikan-ikan besar juga. Oke, kemudian yang kelima, aneks 5 adalah pencemaran karena sampah. Jadi sampah ini betul-betul untuk disiplinnya susah sekali ya. Di negara kita ini susah sekali. Jangankan di negara di kota-kota atau pelabuhan kecil, di Jakarta saja
Kami pernah dok di Koja Bahari, itu tiap hari ya, saya melihat sampah di laut sangat banyak. Di dekat pelabuhan Pengasinan Pertamina itu juga ya, sampah-sampah yang dari pelabuhan Jembatan Kresek itu kira-kira seminggu sekali itu sampahnya segunung-gunung. Yang berbahaya adalah sampah plastik, itu tidak hancur. Ya, survei mengatakan plastik itu sampai 100 tahun tidak hancur. Bagaimana kalau kehisap di kapal-kapal yang pas saat pelayaran dangkal itu ya. Waduh, kita repot sekali bisa menyumbat sistem pendingin kamar ya. Pencemaran udara juga. Saya berusaha untuk menjelaskan secepat mungkin dari Aneks 1 sampai Aneks 6 ini. Tolong teman-teman juga menghafal, ini regulasi atau peraturan yang sangat ketat. Ya. Jadi kalau tidak ada peraturan, bagaimana? Ya? Maaf nih, minum. Baik, ini tentang Aneks tadi ya. Aneks 1 sampai 6 diharapkan bukan menjadi tanggung jawab orang kapal saja. Karena kalau kantor tidak menyediakan peralatan yang memadai, berarti pemilik kapal atau ship owner pun turut bertanggung jawab. Ya. Nah, tetapi pihak kapal pun juga harus menjelaskan kekurangan-kekurangannya. Ini sangat penting, interaksi antara dua dari perusahaan pelayaran, pemilik kapal atau penyewa kapal dengan manajemen di kapal. Ini sangat penting. Jangan biarkan maaf ya. Jangan biarkan inisiatif atau kreatif dari kapal itu menyalahi aturan dan bisa ada potensi-potensi yang membahayakan diri sendiri ya. Mari kita sudah lihat Aneks tadi, saya lanjutkan. Coba yang seperti tadi kami angkat lagi, ini jangan sampai terjadi khususnya kalau pencemaran minyak hitam. Sedangkan film-film yang terjadi di lambung kapal aja bisa membuatkan pelabuhan-pelabuhan yang sensitif untuk memberikan denda kepada kapal. Jadi jangankan seperti ini ya, minyak tumpah kita ya, itu sudah dimonitor. Jadi buat teman-teman kadang-kadang minder sendiri untuk berlayar ke luar negeri karena budaya-budaya keselamatan ini sering terabaikan. Ya. Kalau sudah terbiasa, kita harus berani menyampaikan kepada perusahaan pemilik kapal, ya dengan catatan pemilik kapal ya, direktur atau direktur utama. Mohon maaf nih, jangan sampai manajer aja. Umumnya kalau manajer dia sama dengan kita sebagai pekerja, takut kepada direktur. Jadi hanya berhenti di manajer, masuk latih, udah. Ya, kalau ditanya sedang proses terus. Nah, oleh karena itu, Nakoda dan jajaran top manajemen KKM Malin 1 dan Masih 1 bisa tanda tangan bersama, kirim bersama kepada pemilik kapal untuk mencegah hal-hal yang kalau seperti ini kapal ditahan, berapa kerugiannya per hari ya? Kerugian per hari sama dengan charter rate kapal. Misalnya kapal ini 20.000 US dollar per day, nah kalau ditahan seminggu ya berarti sudah kalian 7 hari, 140 US dollar per day. Berapa itu? Sudah berapa miliar? Ya, 2 miliar ya. Dan itu kalau diberikan alat-alat mencegah pencemaran masih berlimpah-limpah, bisa. Ya, tentu tidak ingin seperti ini, ya berusaha untuk mencegah setitik nol. Ya. Ini teman-teman, ya saya harapkan contoh aja di sini sinergi ada para Malim 3, Malim 1, Nakoda, ya.
dari perusahaan, pemilik kapal, dari pencatat kapal, superintenden, dan ini dari Bigas ya, dari negara bersinergi, salah satunya untuk Marpol. Oke ya, di bagian mesin pun juga harus sinergi ya. Di sini ada second engineer, ada electrician, ada mahasiswa. Ya, saya sendiri ya mengikuti pakai wirpak putih. Ini kebanggaan saya selama 26 tahun. Ya kalau di Pertamina untuk perwira baju putih, untuk anak buah baju biru ya, biru. Ini ruang kamar mesin yang sangat indah bagi saya. Kapal umur 25 tahun masih indah seperti ini. Full AC dan kita pelajari dengan baik ya. Kita buat kapal ini satu-satunya yang pernah pengalaman saya di perusahaan dan pengalaman di kapal yang paling indah ya. Kecuali yang kapal baru ya. Jadi kapal umur 25 tahun kalau dibandingkan perusahaan sebelumnya, kapal-kapal umur 15 tahun sudah parah ya. Kecuali kapal yang baru masih di bawah 15 tahun. Oke, next 1 pembuangan minyak ke laut diperbolehkan dengan persyaratan ya. Saya tidak baca seluruhnya. Anda semua yang ingin menekuni tentang Marpol berlaku untuk orang dek atau orang nautika, juga orang mesin atau engineer. Jadi tidak membeda-bedakan. Ini Marpol berlaku untuk semua. Jadi dalam buku pelajaran berikutnya, saya juga cantumkan tentang Marpol. Nah, ini ilmu pengetahuan ini penting sekali buat teman-teman nahkoda, mualim, dan chief engineer, serta masinis, bahkan semua anak buah kapal. Jadi ini ditujukan juga kepada para klasi, para jurumudi, para pelayan, para weper, oiler, dan semua. Pengetahuan boleh diserap oleh semua kru kapal, tapi tanggung jawabnya ya sesuai tanggung jawab jabatan, pangkat, ya dan gaji ya. Jadi kalau merasa pangkat yang lebih tinggi ya tanggung jawabnya lebih besar. Bisa kerusakan karena teknis, juga bisa kesalahan karena manusia, kurangnya pengetahuan, pengalaman, kurangnya perhatian, kurang ditaatinya peraturan-peraturan, kurang pengawasan. Ini yang kedua, ini sangat penting untuk teman-teman di laut, ya, nautika maupun teknika. Kalau kerusakan teknis dilapor kepada perusahaan. Ya, kerusakan teknis dapat diatasi dengan perawatan dan lapor ke perusahaan. Kita lanjutkan, masih aneks 1, minyak akan tersebar dan seterusnya. Jenis minyak tadi sudah diuraikan. Dan sengaja saya tampilkan regulasi-regulasi seperti ini. Diberlakukan mulai Januari yang terbaru nih, 2007. Pencegahan pencemaran yang diberikan oleh cairan bahaya dalam bentuk curah. Itu jadi regulasi Undang-Undang Indonesia juga sudah meratifikasi tentang keadaan regulasi internasional. Paling enggak tahun 2007, 2008 muncullah Undang-Undang Pelayaran tahun 2008 nomor 17 ya. Jadi setelah itu ya diharapkan semua pelaut maupun pemilik kapal, perusahaan biru klasifikasi, Sabadar sama-sama sinergi untuk mencegah terjadinya aneks 1 sampai 6 tersebut. Kita lanjutkan. Ya, siapa nggak kepingin pelabuhan bersih ya? Port harbor environment sangat bersih, tidak ada sampah, tidak ada tumpahan minyak dan lain-lain. Ini sebagai pelabuhan begini pun ya tentu akan diikuti oleh kapal-kapal kecil ya. Jangan kapal besar memberi contoh pembuangan sampah. Itu pembuangan sampah bisa kalau di Singapura ada kapal khusus untuk
untuk pembuangan sampah. Ya, kami juga punya pengalaman di offshore, itu sampah dibuang diikuti dengan surat. Jadi berita acara sampah akan dibuang di darat sampai ke tempat pembuangan sampah terakhir. Jadi setelah itu baru di-close. Ya. Selain Marpol juga HSE, Health Safety Environment atau SHE, Safety Health Environment, itu pun mengaudit pembuangan sampah sampai ke titik pembuangan terakhir. Nah ini kalau pelabuhan sangat indah ini tentu semua orang mau ya, senang melihatnya. Kita lanjutkan. Aneks 3 ya, peraturan yang ketiga, pencemaran yang ditimbulkan oleh zat-zat berbahaya dalam kemasan. Nah ini tujukan juga supaya jangan kita merusak ekosistem jika di laut dan merupakan makanan kita sendiri ya. Saya kira yang Maha Kuasa itu menciptakan laut adalah ladang makanan kita. Kenapa kita cemari? Kita rasuni sendiri, kemudian kita makan ya. Kalau boleh dibilang di dekat-dekat pantai ikan-ikan sudah enggak segar, rasanya sudah tidak manis lagi ya. Ini kira-kira jadi gitu. Aneks 4 ya, pencemaran yang ditimbulkan oleh kotoran manusia itu sangat bagus ya. Jadi di tiap kapal-kapal besar, tentunya kapal kecil juga diikuti tangki-tangki penampungan minyak, penampungan kotoran-kotoran manusia. Ini jelas di dalam Konvensi Manila 2010 Indonesia sudah memberlakukan. Ya. Baru tahun 12, kita sering terlambat pemberlakuan ini. Tapi ini ada kata diberlakukan mulai tahun 2003. Resminya setelah kita Undang-Undang nomor 17 ya. Kapal-kapal yang buatan tahun 80-an sudah ada ya, sudah mengikuti ada civic tank. Jadi di tengah laut baru dibuang. Itu. Ini nggak saya bahas terlalu detail ya. Saudara bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat ini kapal, di samping kapal kita bisa melihat ikan-ikan lagi bermain tuh Mbak, ikan yang bagus-bagus ya. Bahkan di pantainya agak menjorok sedikit bisa lihat dasar pantai yang bersih. Seperti ini sangat bagus sekali lihat ikan-ikan bermain di samping kapal ya, memakan marine fruit, barang-barang tumbuh-tumbuhan laut atau yang nempel di bodi kapal. Ini indahnya alam kita ya. Ini yang masih bersih ya di Indonesia bagian timur itu belum tercemar betul-betul. Ini ya di lambung kapal ini juga kelihatan kapal ikan-ikan kecil. Ya saya senang sekali di kapal sambil melihat ikan-ikan di samping bermain kita. Nah ini lihat tadi itu adalah gambaran kapal di antara tongkang ini dengan kapal besar ini. Kapal yang 48.000 ton, tongkangnya yang 12.000 barel. Ya, di situ saya kalau periksa kapal termasuk tongkang ini. Dan saya sempatkan naik ke tongkang ini, tentu mereka atau teman-teman tahu hobi saya. Yaitu ikan yang dipancing tadi pagi langsung dimasak, direbus ya direbus kasih bawang putih sama bawang merah atau apa gitu. Udah rasanya manis sekali. Saya paling enggak 2 biji ikan yang panjangnya 1-2 jengkal gitu ya. Jadi ikan ini manis. Coba kalau bandingkan di Jakarta, ikan-ikan sudah mati 6 kali. Dijual 1 hari nggak laku, disiram air ya. Di kota-kota besar itu kita kalau enggak ikan itu sudah kapes-kapes ya. Dagingnya sudah lembek, matanya sudah merah, ya, insangnya sudah. Jadi saya sempatkan kalau di periksa kapal-kapal kecil ini, ya disediakan makan siang adalah ikan segar. Kalau yang di atas
kapal besar ya saya tidur di atas ini. Ya, tidur di kapal besar ini ya, mau selama 3 hari atau 5 hari ya, tergantung karena kadang sekaligus audit ISM code atau saya kasih nama Performance and Safety Operation. Jadi juga sekaligus saya double audit ISPS code, International Ship and Port Facility Security Code. Jadi sekalian kita seminggu di kapal ini, kemudian baru balik ya, karena cukup jauh ya, dari Jakarta, Makassar, Luwu, kemudian masih ke bawah lagi ya, 4 jam, terus ke tengah laut lagi. Kalau dulu harus mutar lewat Manado sampai tahun 2007, 2005, 2007. Nah, sekarang sudah sangat padat perjalanan ini. Baik, kita lihat Aneks 5. Pencemaran yang ditimbulkan oleh sampah. Ya, sampah tadi kita singgung, pelabuhan harus bersih, lingkungannya bersih. Ini pembagian jenis sampah nomor 1 itu plastik memang. Orang ya maaf kata, ini orang-orang darat membuang plastik itu seenaknya aja. Ya, jadi kalau membuangnya di tong-tong sampah nggak apa-apa. Ada tim pemulung yang ngambilin plastik-plastik itu saya sangat salut, sangat bangga ya. Supaya yang bukan plastik dipisahkan. Jadi ada sirkulasi, yang buang plastik pun diambil oleh pemulung. Anda perlu berterima kasih kepada pemulung-pemulung di Jakarta ini. Ya, jumlahnya cukup banyak yang turut membersihkan plastik. Karena itu paling jahat. Ya, plastik itu di sungai langsung ke muara, langsung membawa ya seperti dicatat tadi, plastik sampai 100 tahun tidak hancur. Jadi bukan 100 tahun hancur, tidak hancur. Terutama yang plastik-plastik tertentu yang ini. Supaya teman-teman tanpa mengenal pengetahuan ini akan sembarangan buang-buang plastik ya. Jadi kalau di rumah tangga pun sebaiknya dipisahkan, kasihkan orang-orang pemulung. Itu kepanjangan tangan Kementerian Lingkungan Hidup. Tentunya Kementerian Lingkungan Hidup bisa mengkoordinir atau memberikan reward kepada beliau-beliau nih ya, pahlawan-pahlawan mengambil plastik di tong sampah. Oke, pembuangan sampah itu di laut di luar daerah spesial berbahaya ya. Sampah plastik dilarang keras dibuang lebih dari 2 mil untuk sampah pembungkus yang terapung, 12 mil untuk sampah. Ya, menurut saya dilarang keras ya nggak ada pengecualian, tidak boleh sama sekali. Jadi baik, kalau itu bukan dari pengusaha-pengusaha saja, dari masyarakat luas. Ya, mungkin di antara teman-teman yang di laut bisa menyampaikan kepada warga kita atau tetangga kita jangan membuang sampah plastik sembarangan. Kumpulkan kemudian berikan kepada pemulung-pemulung untuk pahlawan pemulung sampah ya. Berikan dengan baik ya itu lebih bagus ya. Kami lakukan juga itu, botol-botol itu dipisah dengan sampah yang lain-lain. Oke. Ini ya. Di regulasi dunia memang begini ya. Ada sampah anorganik ya. Coba buanglah di situ ya. Plastik-plastik. Sampah organik yang dari makanan-makanan itu akan hancur ya. Berapapun jumlah makanan itu hancur, nggak apa-apa ya. Kemudian limbah metal itu ada kaleng, ada dipisahkan. Dipisahkan kalau perlu di rumah tangga juga ada ya. Saya berusaha ke situ. Kemudian limbah beracun B3. Nah ini juga ya. Coba deh. Kalau kita nggak usah melihat orang lain, dari diri kita sendiri memisahkan sampah-sampah ini. Sampah kaleng, sampah plastik, sampah makanan. Gitu. Nah, di kapal juga demikian ya. Ini sampah-sampah ini ketika kita buang ke darat itu diikuti dengan surat ya. Ada surat perjalanan sampah. Sampai di darat di Sorbes
itu diterima dan diteruskan lagi ke tempat pembuangan sampah terakhir. Nah, di pembuangan sampah terakhir ini baru selesai. Tapi sebetulnya nggak selesai. Kalau ada sampah-sampah kaleng yang mantan barang-barang beracun, nah ini hati-hati sekali ya. Bisa juga kaleng-kaleng itu dipakai oleh teman-teman di darat, kemudian diisi air minum dan menjadi minuman, bahaya ya. Jadi nggak tahu itu solusinya untuk environment buang sampah. Aneks 6 yang terakhir, pencemaran udara bekas diponel dari main engine, ya, pencemaran udara dari ponel dekat diesel engine, dari boiler. Nah, tapi juga ada pencemaran udara bermacam-macam. Kalau di Indonesia, kalau di darat uji emisi. Tetapi saya dulu melihat Metro Mini, bus-bus antar kota yang asapnya sampai tebal, dibiarkan saja. Nah, jadi sebaiknya seluruh masyarakat juga ikut turun tangan mengatasi pencemaran apapun yang terjadi ya, aneks 1 sampai aneks 6 ini. Teman-teman bisa melihat ini adalah pressure and vacuum valve. Selain untuk mencegah pencemaran, ya kalau ada tekanan lebih baru terjadi gas ini keluar. Misalnya pada saat loading di tanker ini ada tekanan udara keluar ya. Jadi ini untuk memprotek keamanan sebenarnya, bukan ditujukan kepada pencemaran karena gasnya akan terbatas. Beda dengan open, mulut tangki terbuka lebar ya, itu berbahaya sekali, juga akan membuat pencemaran udara. Apalagi kalau muat gas-gas yang ringan. Kita bisa melihat ini memang salah satu pengaman gas yang muncul. Dan ini manfaatkan baik-baik, sekalian mengingatkan tangki-tangki ini harus ditutup rapat, tidak boleh terbuka ya. Jadi ada lubang intip ya. Yang pernah saya sampaikan di pemadam kebakaran, ini ketika muat premium kemudian keluar gas-gas itu dan disambar petir dan airnya terbakar. Baik ya teman-teman yang saya banggakan, ini adalah flare yang dari pengeboran minyak. Nah, ini juga merupakan polusi udara ya yang terjadi flare ini baik sekali. Untuk negara-negara maju flare ini selain langka, tapi pasti bisa dimanfaatkan. Di negara kita ini tentunya juga bisa ya. Tidak ada negara yang nggak mampu untuk membeli alat-alat yang modern. Ini flare ini mulai muncul tahun 2005 di Sulawesi Tengah bagian timur itu ya, di Jaka pengeboran minyak. Dan 7% dari flare ini dipakai untuk menggerakkan gas engine ya. Seperti motor diesel tapi digerakkan oleh gas. Itu juga pernah terjadi di kapal Quintana Thomas ya. Jadi menggunakan gas yang sudah ada. Nah, ini yang besar ini dari H2S yang terbuang, terbakar, karena beracun ya, H2S itu beracun. Jadi, tapi kan masih bisa dimanfaatkan atau dicairkan atau bagaimana lah ya. Kita harus belajar dari negara Jepang, negara Sakura, bagaimana memanfaatkan bukan api, sebelum jadi api adalah H2S yang akan dibuang itu menjadi energi. Kalau ini saja mampu untuk menghasilkan 1.500 horsepower gas engine, itu kalau dijadikan kilowatt, jadi sekitar ya 1.000 kilowatt. Ya. 1.000 kilowatt itu berarti 1 juta watt. Ya. Bisa dimanfaatkan untuk satu kecamatan, kira-kira penerangan satu kecamatan di Jawa. Kalau di
Sulawesi mungkin ya bisa 1 kabupaten, kira-kira gitu ya. Jadi ini negara harus berpikir yang namanya BPPT, LIPI ya, ilmuwan-ilmuwan kita itu banyak, hanya malas ya, malas ini yang repot ya. Negara kita karena sudah tidak kerja pun juga bisa makan. Ya. Jadi kalau masa pandemi ini negara-negara di seluruh dunia pada kena corona, yang menjadi perhatian adalah untuk makan. Tapi di Indonesia ya syukur kita kalau makanan harian tidak menjadi masalah ya. Itu yang membuat pola pikir kita itu lambat atau malas ya. Karena negara yang kekurangan makan, dia akan berpikir untuk dapat makan. Nah demikian juga ilmu teknologi yang canggih, kita nggak perlu mikir, beli yang udah jadi kan bisa. Ya, dan manfaatnya baru digunakan untuk masyarakat seluas mungkin. Sampai di sini kita ditantang untuk berpikir ya. Ya, kita berpikir bagaimana mengolah limbah-limbah atau mencegah terjadinya pencemaran di laut, di sungai, di danau, bahkan di darat. Ya. Problem pertama adalah kita adalah negara konsumtif, negara apa nih, masyarakat yang selalu konsumsinya berlebihan, sehingga sampah menjadi problematik yang terbesar dan permasalahan sampai sekarang belum tuntas ya, sampai menggunung-gunung. Baik, kira-kira sampai di sini kita perlu berpikir 1 poin aja bisa menyelesaikan 1 anek, sudah sangat bagus ya. Bagi teman-teman di laut, itu anek pertama menjadi topik. Walaupun bukan kapal tanker, di kamar mesin cegah dengan red book, dengan logbook, dengan semua dicatat. Dan proteksinya yang perlu saya sarankan, salah satunya adalah jangan sampai ada tetesan minyak di kamar mesin, jadi pakai ganti baru semua. Kemudian jangan sampai ada tetesan air, sehingga kamar mesin sampai ke bawah pun bersih. Itu mencegah terjadinya pencemaran. Satu hal lagi saya sampaikan pada akhir ini, yaitu gara-gara kurang pengetahuan dan pengalaman seorang masinis 3 dengan oiler membuang air got dengan sembarangan, korbannya adalah KKM yang dipecat. Ya. Dipecat dan mencari kerja pun juga susah karena namanya sudah tertulis di buku harian, tertulis di buku Seaman Book, mantan kapal tersebut, sebagai apa ya? Sebagai KKM langsung kena, atau sebagai masinis juga. Ini peringatan cukup keras buat teman-teman engineer, supaya pada saat membuang air got, itu harus koordinasi dengan orang dek, juru dijaga atau molin jaga, atau nahkoda. Dan tidak boleh tidak memberitahu KKM. Ya. Semua yang keluar dari kapal harus diketahui KKM, Molim 1, dan nahkoda. Itu ya. Jadi jangan semena-mena hanya air got saja. Itu bisa nahkoda maupun KKM diturunkan, dimutasikan karena tim manajemen tidak solid. Inilah pertemuan kita yang tentang sifat-sifat emergensi sudah terselesaikan. Jadi sudah dipelajari, tentu kurang lebihnya itulah yang saya sampaikan sebagai motivasi buat teman-teman yang di kapal, di perusahaan harus concern juga, di biro klasifikasi, bisa bandar, ya ditujukan kepada kebersamaan. Ya, ini tolong tekan tombol subscribe bila Anda berkenan untuk mendukung semua konten atau tampilan, tanda like, dan share ke teman-teman kita yang belum menikmati suara laut tersebut ya. Nah, kemudian
Tentu kami sangat berterima kasih. Dan berikutnya lagi nanti akan kita bahas rekondisi material atau suku cadang yang membuat celaka permesinan di kapal. Ya. Tentu jangan lewatkan itu. Nah, salam sehat, semangat, sukses untuk Anda semua. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya titip WA kalau ada usulan boleh, silakan ya. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.